Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Yesus dan orang-orang Farisi selalu terlibat perselisihan. Orang-orang Farisi adalah para pemimpin agama di Israel pada zaman Kristus. Mereka adalah orang-orang yang paling memahami hukum ilahi dan yang telah membuat keputusan radikal untuk mengikutinya, bahkan dalam hal-hal yang paling kecil sekalipun. Keinginan mereka untuk menjadi murni dan menjadi teladan adalah keinginan yang baik. Tetapi sayangnya, hal itu telah membawa mereka kepada kesombongan rohani. Mereka percaya bahwa untuk masuk ke dalam hubungan yang benar dengan Allah, mereka harus taat pada norma-norma ritual tertentu, seperti pembasuhan tangan yang disebutkan oleh Lukas dalam perikop Injil hari ini. Dengan mengikuti norma-norma itu secara sempurna, mereka menganggap diri mereka berada dalam hubungan yang sempurna dengan Allah. Hal ini membuat banyak dari mereka tuli terhadap pesan Kristus, karena esensi dari pesan Kristus bukanlah tentang ketaatan pada norma-norma atau hukum atau aturan, tetapi tentang hubungan dengan Allah dan manusia. Bagi Yesus, berbagai aturan ritual dalam perjanjian lama semuanya dirangkum dalam dua perintah agungnya, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kasih adalah sebuah kebajikan relasional, bukan kebajikan ritual. Tentu saja ritual-ritual seperti doa-doa, seperti sakramen-sakramen, dapat memberikan kontribusi yang besar dan objektif terhadap kesehatan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi tanpa hati yang terlibat secara jujur dan penuh kasih sayang dengan pribadi Yesus yang sesungguhnya, kita akan kehilangan perahu rohani. Saudara-saudari, suatu hal yang dipahami oleh orang-orang Farisi lebih baik daripada kebanyakan orang Kristen di zaman sekarang ini adalah pentingnya penyucian diri dari dosa. Faktanya di sepanjang Injil dan seluruh perjanjian baru, sesungguhnya Yesus terus-menerus memanggil kita untuk bertobat, berbalik dari hawa nafsu, keserakahan, dan kemalasan dari sifat alamiah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk menyambut belas kasihan dan anugerahnya. Banyak dari ritual-ritual orang Farisi diarahkan pada penyucian untuk menempatkan diri mereka dalam keadaan di mana mereka akan selaras dengan keinginan Allah sendiri, dan dengan demikian terbuka untuk menerima anugerah Allah yang menyelamatkan. Hal ini adalah sikap yang sehat bagi kita semua. Meskipun kita telah terluka oleh dosa asal, kita masih mampu untuk mengubah hidup kita kepada Allah atau menjauh dari Allah. Namun pembalikan ini tidak terjadi terutama melalui ritual-ritual lahiriah seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi, tetapi melalui pilihan-pilihan moral kita. Inilah sebabnya mengapa Yesus mengatakan bahwa memberi sedekah adalah jalan menuju penyucian batin. Bersedekah adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan kasih yang tulus kepada sesama yang membutuhkan. Tindakan-tindakan tersebut mengarahkan hati kita kepada Allah. Tindakan-tindakan itu menempatkan hati kita selaras dengan hati Allah sendiri,
yaitu hati yang menyala-nyala dengan kasih yang tak terbatas. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.